dampak dari tarif resiprokal pada Indonesia 32% ini kepada barang-barang seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, besi, baja, otomotif, elektronik. Ini adalah produk-produk yang paling terkena dampak dari adanya tarif pembalasan atau resiprokal dari Amerika. Nah, sektor-sektor ini sebenarnya sumbangannya kan cukup besar dari sisi penyerapan tenaga kerja. Jadi yang harus diantisipasi, misalnya pakaian jadi, kemudian alas kaki, itu ekspor tujuan Amerika cukup besar, terutama dari brand-brand internasional. Sehingga kalau terjadi kenaikan tarif yang mengakibatkan permintaan bisa turun untuk pasar Amerika, maka imbasnya adalah penurunan order atau efisiensi terhadap tenaga kerja di Indonesia. Yang ini harus dimitigasi segera karena bisa menyebabkan efek dari PHK di sektor padat karya berlanjut. Selain itu untuk otomotif, ini adalah sektor yang paling rentan karena sebelumnya ada 25% tarif untuk suku cadang dan kendaraan yang dirakit di luar Amerika. Sementara Indonesia terhubung dalam rantai pasok global di sektor otomotif. Jadi kalau Vietnam dikenakan tarif yang lebih tinggi, Thailand dikenakan tarif juga, maka imbasnya juga pada permintaan suku cadang kendaraan bermotor di Indonesia. Elektronik juga sama, ini saling terkait antara otomotif dengan elektronik. Oleh karena itu, efek yang harus diantisipasi tentunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ini terus berlanjut, pelemahan nilai tukar rupiah, dan butuh segera intervensi dari Bank Indonesia untuk melakukan operasi moneter dan juga melindungi sektor-sektor usaha yang terdampak itu dengan melakukan penyesuaian suku bunga sebesar 50 basis poin. Sehingga suku bunga kredit untuk usaha yang terdampak itu bisa direlaksasi. Selain itu, pemerintah juga harus mulai mencari cara agar Indonesia bisa mendapatkan segera manfaat dari relokasi industri. Karena relatif dengan tarif Vietnam, kemudian Kamboja, Indonesia memang dikenakan 32% tarif resiprokal. Tapi dibanding negara-negara lain, ada selisih tarif yang membuat Indonesia masih menarik. Yang paling penting adalah disiapkan infrastruktur pendukung di kawasan industri, termasuk penyediaan energi terbarukan. Karena banyak perusahaan multinasional memiliki komitmen terhadap supply dari energi terbarukan dalam melakukan proses produksinya. Dan yang lebih penting lagi adalah regulasi, birokrasi ini harus dilakukan percepatan sehingga perizinan-perizinan bisa semakin efisien, semakin efektif, sehingga efisiensi belanja pemerintah sebenarnya harus berkorelasi dengan efisiensi dari sisi perizinan. Dan yang lebih penting lagi adalah penekanan pada proteksi impor. Banyak negara yang kesulitan mengakses pasar ke Amerika akibat adanya kenaikan tarif, mereka mencari negara-negara lain yang tentu prospek pasarnya besar adalah Indonesia. Jadi Indonesia harus mulai melakukan revisi terhadap Permendak 8 2024 sehingga ada proteksi syarat izin impor yang lebih ketat untuk melindungi pasar domestik dari serbuan barang-barang impor lainnya. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.